Kepada Profesor Siti Zuhro atau Mbak Wiwi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya. Ini pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada penulis buku, yaitu Mas Ahmad Baidowi atau yang dipanggil Mas Awi. Ini luar biasa, seorang anggota DPR, seorang elit dari partai politik, P3, sempat menuliskan catatan ya. Jadi pemilu serentak 2019, catatan pengalaman di Indonesia. Jadi ini menurut saya bagus sekali. Mungkin belum pernah dengar saya ada politisi yang menuliskan seperti ini. Baru kali ini saya mendengar, mungkin ada yang lain tapi saya belum mendengarkan gitu. Selamat tentunya, sempat-sempatnya bisa membuat satu buku ya yang menurut saya di saat kesibukan yang seperti itu mampu masih menuliskan. Yang saya hormati tentu penulis ya, juga di sini ada Mas dari KPU, Mas Ilham, Mas Afif, Mas Irfan, Adinda Irfan, dan Mas Alwan ya dari JPPR, dan tentu para politisi dari beberapa daerah yang hadir saat ini, juga aktivis dan media yang hadir. Saya mencoba menuliskan beberapa hal, tapi juga ada komentar beberapa hal nanti yang tidak tertulis gitu. Sebetulnya buku ini hadir timingly gitu ya, tepat gitu ya, di momen yang sangat tepat. Kenapa? Ini sedang ada proses pembahasan gitu ya, rancangan undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu yang luar biasa, penggabungan dari undang-undang Pilpres, undang-undang Pileg, juga penyelenggara pemilu, juga pilkada, kalau nggak salah seperti itu. Jadi di saat yang seperti ini bagus sekali buku ini hadir. Paling kurang kalau tidak ada rekomendasinya, memberikan pengalaman-pengalaman empirik ya yang sudah dituliskan dengan cukup bagus. Tentu kalau dari sisi ini ya akademisi, tentunya tidak pernah ada yang perfect gitu ya. Jadi selalu bisa direvisi nanti buku ini untuk kebutuhan update dan sebagainya gitu. Pertama mungkin slide ketiga ya, slide ketiga, karena bagaimanapun juga mumpung ini di DPR sedang RDPU ya, mendengarkan pendapat, pemikiran, dan tentu kontribusi-kontribusi dari masyarakat, dari para tokoh, pakar, dan sebagainya di DPR. Jadi ini saatnya tepat sekali. Di slide ketiga itu saya ingin menekankan bahwa bagaimana satu rumusan undang-undang ya, RUU Pemilu, jangan sampai kejebak gitu ya, hanya pada asumsi-asumsi saja. Di slide ketiga. Yang tentunya kita tadi sudah disampaikan oleh Mas Awi, kita menjalankan satu pemilu serentak yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, tahun 2019 itu, dengan semua dampak-dampaknya, baik positif maupun negatifnya, gitu ya. Kita catat semuanya, tinggal kita takar, kita timbang. Positifnya lebih banyak atau negatifnya yang lebih banyak. Dampak ketidakmanfaatan untuk masyarakat jauh lebih banyak atau justru lebih banyak kemanfaatannya. Nah, ini yang harus kita lakukan evaluasi secara kritis ya, secara kritis dan objektif ya. Untuk apa? Untuk tentunya masukan-masukan dalam proses sekarang ini pembahasan RUU Pemilu itu. Jadi memang ketika rancangan undang-undang yang dulu menyarankan untuk Pilpres dan Pileg langsung diberlakukan secara serentak, memang asumsinya sangat muluk-muluk
muluk gitu ya. Asumsinya luar biasa. Tadi sudah disebutkan akan ada kotel efek, akan ada efisiensi, akan ada partisipasi yang luar biasa dari masyarakat gitu ya. Akan ada perampingan partai nantinya, akan ada tercipta koalisi gitu ya. Partai yang relatif permanen gitu. Dan sebagainya yang intinya adalah positif. Tapi ketika diterapkan, lalu kita juga membaca secara praksis gitu ya, secara realitas, kenyataannya senjang gitu ya. Asumsi-asumsi tadi itu senjang gitu. Kotel efek mungkin ada di Jawa Barat ya, terjadi di situ. Tapi bagaimana daerah-daerah lain? Kalau dalam satu perspektif akademis ya, hanya sedikit sekali gitu ya, kasus yang bisa diacu atau dirujuk itu tidak bisa dijadikan satu landasan. Gitu. Ini poin ketiga ya, satu contoh di slide ketiga ini, beberapa studi menyebutkan bahwa penggunaan sistem pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran satu pemilu. Lanjut. Nah ini, keempat asumsi lagi ya, meningkatnya jumlah kompetisi akibat digabungkannya beberapa pemilu. Jadi ketika dua pemilu digabungkan, itu animo masyarakat asumsinya itu akan melejit kan gitu. Nah, kelima, biaya juga yang harus ditanggung. Gitu. Pemilih untuk pergi ke kotak suara bisa diefisienkan. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui, gitu kan? Asumsinya lagi. Lanjut. Mayoritas ilmuwan politik mengafirmasi ya, dugaan tersebut bahwa penerapan sistem pemilu serentak meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi so-so sebetulnya antara iya betul enggak gitu ya. Bisa jadi promising ini kan gitu. Waktu sebelum tahun 2019 itu kita mencoba positive thinking gitu ya, akan bagus gitu. Ternyata meskipun demikian, dampak sistem pemilu serentak terhadap tingkat partisipasi pemilih tidak sebesar pengaruh penerapan sistem wajib pemilih yang kita sebut dengan compulsory voting gitu ya. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa pengaruh sistem pemilu serentak terhadap partisipasi pemilih lebih tinggi dibandingkan pengaruh latar belakang sosial ekonomi pemilih. Nah ini ternyata juga tidak nyambung gitu. Lanjut. Sejumlah asumsi teoritik tersebut ternyata tidak terbukti ya dalam konteks pemilu serentak 2019 di Indonesia lah. Ini tentunya harus menjadi landasan menurut saya bagi pengambil kebijakan, bagi pengambil nanti keputusan rumusan RUU pemilu itu baik di DPR maupun di eksekutif gitu ya. Bagaimana penentu yang mengambil kebijakan itu betul-betul gitu melandaskan pada praktek pemilu terakhir khususnya kalau akan terus melanjutkan serentak dengan semua dampak-dampaknya itu. Penggabungan pemilu presiden, wakil presiden yang dikombinasikan dengan pemilu proporsional terbuka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tingkat provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Serta dengan pemilihan model distrik berwakil banyak untuk memilih DPD RI merupakan pemilu terkompleks di dunia. Itu yang bisa kita catat. Dan bisa kita temukan di bukunya Mas Awi. Lanjut, kompleksitas terlihat dari segi penyelenggaraan. Mulai dari penyiapan logistik pemilu. Nah, ini nanti Mas Ilham bisa bercerita panjang gitu ya. Distribusi kertas suara yang lebar dan besar, waktu penghitungan yang tergolong lama gitu ya, menyebabkan asumsi teoritik maupun praksis yang melandasi diputuskannya pemilu serentak 2019 ternyata berbeda dengan kenyataannya. Nah, perbedaan itu tampak dari pertama, asumsi bahwa akan ada efek ekor jas bagi partai politik pengusung gitu ya. Calon presiden wakil presiden ternyata tidak terbukti. Contoh, kesulitan dari Mas Awi yang disebutkan. Untung Mas Awi ini pendekar luar biasa ya di Madura, jadi masih menang. Tapi dirinya menang.
P3 secara nasional tidak, bahkan menjadi partai bontot. Kotel efek tidak sama sekali dibuktikan melalui P3 yang mendapatkan suara mungil. Nah, itu satu contoh. Lanjut. Ada deviasi, ya, ada deviasi bahwa penyelenggaraan pemilu serentak titik beratnya lebih pada pemilu presiden dan wakil presiden. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Awi. Pileknya terabaikan, gitu ya. Itu yang dilema bagi partai politik. Satu sisi apa, gitu ya, maknanya dia mendukung mati-matian pasangan calon presiden dan wakil presiden, gitu. Sementara partainya keok, kan gitu. Oleh karena itu ada pikiran waktu itu ya dari partai-partai politik, para politisi gawat juga gitu ya, mendukung di Pilpres belum tentu partainya bisa lolos kan gitu. Nah ini juga simalakama menurut saya. Akibatnya efek ekor jas tidak terbukti dan asumsi bahwa partai pengusung gitu ya akan mayoritas memenangkan suara publik ternyata juga tidak terjadi, gitu kan? Sebaliknya terjadi split vote, gitu ya. Suara pemilih terdistribusi secara merata ke partai peserta pemilu sehingga pemenang mayoritas tidak terlalu berubah dari model pemilu sebelumnya. Jadi tidak ada kejutan yang luar biasa gitu ya. Kalaupun meningkat 0, gitu ya. Jadi tidak signifikan. Kedua, ya lanjut. Sebaliknya di tingkat internal partai yang berkoalisi justru terjadi kompetisi yang tidak sehat internal partai yang berkoalisi. Jadi ini yang juga kesulitan tersendiri yang dialami oleh partai. Partai-partai yang berkoalisi dalam mengusung calon presiden wakil presiden mengalami dilema. Jadi diposisikan dilematis. Karena di satu sisi harus memenangkan partainya untuk lolos, sisi yang lain dia juga harus berjibaku untuk memenangkan capres-cawapres yang didukung itu, gitu kan? Tentu dalam hal ini akan kemana ini kan? Jadi ada double standard yang harus dihadapi oleh para politisi atau partai politik dalam hal ini yang memang memberikan kerumitan tersendiri. Lanjut. Dalam kasus pemilu serentak 2019 yang lalu, ketika ya calon lanjut ini, ketika calon presiden dan wakil presiden head to head, gitu, karena hanya ada 2 calon, beberapa partai dalam koalisi salah satu juga kesulitan dalam mempromosikan partai apabila basis koalisi partai berbeda dengan mayoritas dukungan terhadap calon presiden. Jadi rancangan undang-undang saat ini harus memberikan jalan keluar yang asik untuk partai politik gitu loh. Jangan sampai lalu dilema-dilema yang seperti ini sudah diketahui sejak awal akan seperti ini diulang kembali. Ya ini. Jadi jangan diulang kembali, ini akan menjadikan kontestasi kompetisi yang tidak sehat nantinya di dalam pemilu. Gejala demikian terjadi di sejumlah wilayah seperti di sebagian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Sumatera Barat, dan lainnya. Ada gejala anomali politik ya. Ternyata partai berkoalisi dengan calon tertentu karena problem dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden yang kuat berbeda dengan partainya, merusak strategi partai untuk memperoleh suara. Jadi tidak tahu lagi mungkin ya partai itu harus mengeluarkan jurus apa untuk tentunya mempertahankan partainya tidak sampai terpental dari DPR. Nah ini yang juga tentunya kasihan gitu ya ketika diserentakkan pilek itu betul-betul tenggelam gitu ya. Tidak muncul di permukaan, yang muncul hanya pilpresnya saja yang diwarnai yang tadi dijelaskan oleh Mas Awi adalah dengan kampanye-kampanye yang nuansanya bukan substantif tapi lebih hoax gitu ya. Lebih ke hanya kampanye dengan narasi-narasi yang tentunya gitu ya saling menegasikan dan bukan satu kompetisi yang sehat tapi kompetisi yang saling menafikan, saling menegasikan dan saling mensubordinasi yang menurut saya tidak memberikan pembelajaran yang positif ya tentunya bagi rakyat.
Lanjut, gejala semacam ini dialami oleh dua kubu ya, baik partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja maupun Koalisi Indonesia Makmur. Sejumlah elit partai politik bahkan merasa kapok gitu kan dengan model pemilu serentak atau pemilu borongan sebagaimana dilakukan pemilu 2019. Nah, ketiga, kompleksitas cara memilih yang dialami oleh pemilih juga seragam dan terasa sulit gitu ya. Akibat surat suara terlalu lebar sehingga pemilih kesulitan untuk memilih calon anggota legislatif. Saya sendiri merasakan itu butuh waktu gitu ya, yang mana dan sebagainya, waktu membuka kertas yang legislatif, kertas yang untuk pilpres, memang butuh konsentrasi juga. Lanjut, surat suara yang terpisah ya antara calon presiden dan wakil presiden dengan calon anggota legislatif menjadi salah satu titik krusial dari skema sistem pemilu yang digunakan, karena idealnya dalam pemilu serentak yang mengasumsikan akan ada efek ekor jas, harusnya calon presiden, wakil presiden, dan calon anggota legislatif, khususnya DPR, dalam satu suara, sehingga split vote, ya, distribusi suara pemilih tidak terlalu terjadi. Nah, rentang waktu membuka kertas suara calon presiden dan wakil presiden, dan kemudian memilihnya dengan membuka kertas suara calon legislatif atau DPR, dan memilihnya tergolong lama, antara 1 sampai 3 menit. Nah, ini. Lanjut. Keempat, efisiensi biaya juga tidak terjadi, karena penyelenggara pemilu ya serentak justru menimbulkan biaya yang cukup besar. Mengapa? Karena jumlah tempat pemungutan suara membengkak menjadi 810 ya, 329. Menurut simulasi KPU, jika penghitungan dilakukan di TPS dengan pemilih 500 orang, rekapitulasi suara akan memakan waktu kurang lebih 3 hari, 3 malam tanpa istirahat, sehingga dikurangi maksimal 300 pemilih gitu ya. Ini asumsi juga. Dalam kenyataannya, lanjut, prediksi KPU tersebut tidak tepat, tidak akurat gitu. Karena waktu penghitungan di sejumlah TPS tidak sesuai dengan estimasi simulasi, sehingga menimbulkan efek tingkat kecapean bagi penyelenggara pemilu di TPS hingga ratusan orang meninggal dunia. Kompleksitas dalam proses penghitungan dan rekapitulasi juga ditambah oleh kompleksitas berita acara yang harus dibuat oleh KPPS sehingga prosesnya terkesan rumit dan kompleks. Luar biasa kompleksnya. Lanjut. Pengalaman dan praktik pemilu serentak 2019 ya bisa dikatakan bahwa skema pemilu serentak 2019 tidak memberikan beberapa kemanfaatan baik bagi partai maupun rakyat, tidak sesuai dengan ekspektasi elit, partai, dan masyarakat secara luas. Gagasan bahwa pemilu serentak akan membawa dampak perubahan dalam rangka penguatan sistem presidensial juga masih bersifat asumsi. Apalagi dengan kombinasi dalam pemilu 2019 yang merupakan pemilu borongan 5 kotak gitu ya, menimbulkan kesulitan dalam kombinasinya dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, ini. Jadi meskipun saat ini yang santer diberitakan dan muncul adalah akan terjadi usulan proporsional tertutup. Jadi mungkin perlu disimulasi apakah proporsional tertutup seperti itu ataukah semi terbuka tertutup. Lanjut. Sudah. Manakala dari sejumlah alternatif ya, oh ya, belum ya, pengalaman 16, sorry. Pengalaman dan praktik pemilu ini sudah ya. Oke, ya 17, mohon maaf, 17. Oke. Atas dasar berbagai dimensi kelemahan yang dan dampak negatif pemilu 2019 tersebut di atas, bagaimana sesungguhnya skema pemilu yang aplikatif, yang bisa diterapkan dan efektif dan bermanfaat untuk Indonesia. Itu yang harusnya difikirkan oleh
tim perumus yang ada di DPR dan nanti akan bekerja sama tentu dengan eksekutif. Masalahnya apakah model pemilu 2019 serentak ini akan tetap dipertahankan ke depan? Ataukah perlu alternatif skema pemilu yang lain? Misalnya, ya, ini untuk pengetahuan kita, untuk kita exercise-kan juga, gitu. Pemilu presiden mendahului pileg. Jadi supaya sistemnya tetap memperkuat adalah nantinya sistem presidensial, sehingga bukan bukan pileknya yang didulukan, tapi pilpres, gitu ya. Pilpres didulukan, baru pileg. Atau pilihan kedua, pemilu serentak nasional, presiden, DPR, dan DPRD, gitu kan? Lalu pemilu lokal, ketika pemilu lokal, gubernur, bupati, wali kota, DPRD, provinsi, kabupaten, atau pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD, versus pemilu eksekutif presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jadi kita harus mencarikan satu solusi melalui simulasi dan yang memperhitungkan atau mempertimbangkan, mengkalkulasi gitu ya, dampak-dampak positif dan negatif. Itu yang penting kita lakukan. Jadi dampak-dampak positif dan negatifnya itu jauh lebih banyak yang mana, gitu ya. Bagi tentunya kemaslahatan umum untuk Indonesia, untuk negara, untuk rakyat, gitu. Jadi jangan sampai pemilu yang nantinya korelasinya itu dampaknya terhadap pemerintahan itu besar sekali, lalu kita abaikan skema-skema ini sehingga lalu hasil pemilu tidak memberikan satu kontribusi atau dampak yang positif dalam satu pemerintahan 5 tahun ke depan. Lanjut. Manakala dari sejumlah alternatif tersebut yang paling cocok bagi Indonesia dengan manakah maksud saya? Manakah dari sejumlah alternatif tersebut yang paling cocok bagi Indonesia dengan dampak-dampak positif yang lebih besar? Itu yang perlu kita garis bawahi. Saat ini diperlukan evaluasi secara kritis, objektif, dan akademis atas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ya, yang pertama kali di Indonesia. Selain itu perlu pula dianalisis kekuatan dan kelemahan praktik pemilu 2019 ya, dan merekomendasikan skema pemilu yang aplikatif dan efektif bagi Indonesia. Jadi kita perlu memberikan rekomendasi, tidak cukup hanya memberikan kritik saja, tapi solusi-solusi yang konstruktif. Gitu. Dengan kata lain, perlu ada pendalaman kajian tentang beberapa isu sebagai berikut. Lanjut, yaitu tentang pilihan terhadap model pemilu. Model pemilu pertama yaitu pilihan terhadap model pemilu. Apakah akan tetap menerapkan model pemilu 2019? Ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dampaknya apa? Yang kedua, model pemilu serentak yang cocok, yang aplikatif, efektif untuk Indonesia. Apakah pertama, sistem pemilu proporsional terbuka tetap menjadi pilihan? Apakah dikombinasi dengan pemilu presiden, wakil presiden secara langsung? Atau ada alternatif lain? Apa argumentasinya? Demikian juga apakah ada kemungkinan sistem pemilu lain yang akan dipilih sebagai kombinasi dengan pemilu presiden, Apa argumentasinya? Selalu harus ada argumentasinya sebagai bagian dari naskah akademik ini. Dan poin selanjutnya, bagaimana dengan alternatif skema-skema pemilu serentak berikut ini? Yaitu pertama, pemilu presiden mendahului pileg. Kedua, pemilu serentak nasional, presiden, DPR, DPD, yang sudah saya sebutkan sampai 3 poin tadi. Manakah dari sejumlah alternatif tersebut yang paling cocok dan bermanfaat bagi Indonesia? Itu penting sekali menurut saya untuk kita garis bawahi. Dan terakhir adalah dalam model pemilu serentak yang dipilih, ya lanjut, apakah presidensial threshold akan tetap diberlakukan? Ataukah tanpa presidensial threshold? Bagaimana model koalisi partai politik yang tepat dari sejumlah alternatif skema pemilu serentak yang ditanyakan di atas? Bagaimana format penyelenggara pemilu, penyelenggara ini ya? Apakah dengan desain penyelenggara pemilu yang sama dengan desain penyelenggara pemilu 2019? Ataukah ada alternatif lain? Bagaimana format pengawasan pemilunya? Apakah tetap mempertahankan model Bawaslu pada pemilu 2019 atau ada format lain?
Dan terakhir yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih serta untuk mendorong pemilih cerdas dan menghentikan praktek vote buying yang terus marak dari pemilu ke pemilu, sudah saatnya menurut saya dipertimbangkan secara serius apakah kewajiban untuk memilih dalam pemilu signifikan diterapkan di Indonesia. Artinya ini baru pertama saya sampaikan. Jadi memilih itu wajib, seperti yang terjadi di Australia. Artinya memilih bukan sekedar hak tetapi hak saja, tapi wajib bagi warga negara. Jadi akan ada penalti kalau tidak ikut memilih gitu. Jadi masyarakat disyaratkan untuk proaktif datang ke TPS. Apakah pemilih tersebut akan mampu menghentikan mobilisasi massa gitu ya dalam pemilu yang biasanya digunakan untuk memilih suara rakyat. Jadi alternatif atau opsi pemilih pemilih menggunakan hak politiknya itu wajib menggunakan haknya itu, apakah nanti akan bisa mendeclining ya, menurunkan jumlah vote buying karena ada kewajiban gitu ya, ada compulsory gitu ya, ada kewajiban kita sebagai warga masyarakat, warga negara untuk pergi ke TPS. Bila iya, prasyarat apa saja yang dipenuhi, yang perlu dipenuhi agar ide memilih itu wajib bisa dimulai diterapkan dalam pemilu yang akan datang. Jadi saya berpikir mengapa masyarakat ugal-ugalan memilih, nunggu dimobilisasi, nunggu diberikan uang dalam amplop dan sebagainya, karena memang tidak wajib, memilih itu tidak wajib. Jadi kalau mereka itu ditingkatkan gitu ya kesadarannya dengan memberikan bahwa warga negara wajib memilih, mungkin bisa jadi gitu ya dalam satu prediksi saya kemungkinannya bisa menurunkan vote buying di situ. Karena saya warga negara, saya wajib dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saya pergi ke kotak suara dan saya memilih, saya menggunakan hak pilih saya. Jadi itu antara lain yang penting. Dan catatan saya terakhir ya untuk buku ini adalah bahwa saya melihat bahwa bedah buku ini tidak semata-mata hanya meluncurkan. Ini ada catatan dari Mas Awi, tapi harus dimaknai juga karena waktunya, timingnya tepat. Buku ini relevan dan signifikan menurut saya sebagai bahan kontemplasi kita ya bersama dalam memutuskan atau menetapkan desain pemilu Indonesia ke depan. Jadi mumpung sedang ada pembahasan RUU Pemilu. Dan sudah saatnya ya, meskipun terlambat sebetulnya, kita semua fokus pada pemilu dan dampak-dampaknya, hasilnya dan korelasinya terhadap pemerintahan, terhadap prospek membangun kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia yang unggul dan yang cerdas, gitu ya. Catatan pengalaman pemilu 2019 yang ditulis Mas Awi tentu harus kita apresiasi, kita sambut dengan positif, gitu ya. Dan message-nya sangat jelas. Apa itu? Yaitu tujuannya bahwa praktek buruk pemilu serentak 2019 tidak perlu terulang atau bahkan tidak perlu diulang, gitu ya. Ke depan kita secara bersama-sama memperbaiki, gitu, praktek buruk dan menghadirkan praktek-praktek yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, dan cerdas tentunya dan bermanfaat untuk negara dan rakyat. Ini penting. Pengulangan hal yang buruk menurut saya, praktek-praktek yang buruk yang terus kita ulang, bukan saja menjadi penanda bahwa kita tidak hanya tidak cerdas, tapi juga menunjukkan kita orang yang bebal ya, stubborn gitu. Tidak punya nurani, tidak punya empati dan kita akan punya masalah dengan integritas kita sendiri. Karena mengulang-ulang hal yang buruk. Sudah tahu distortif, tapi kita ulang lagi. Ya. Jadi buku ini dimaksudkan sebagai satu rujukan, sebagai pengingat, gitu ya, bagi para pengambil kebijakan untuk lebih kontemplatif dan
move on dalam membuat kebijakan terkait pemilu. Gagal dalam merumuskan kebijakan pemilu yang benar akan menjadi langkah awal Indonesia gagal dalam membangun tentu negeri ini. Mengapa? Karena pemilu dan pemerintahan terkait secara erat dan korelasinya sangat positif sehingga dampak-dampaknya signifikan terhadap pemerintahan yang governability, pemerintahan yang governable atau pemerintahan yang efektif. Buku ini juga bisa diterjemahkan sebagai suatu peringatan. Enough is enough. Ya, we should move on. We should make a great political breakthrough for better Indonesia. Jadi itu yang sempat saya catat dari buku ini, ya tentunya buku ini tidak hadir di ruang kosong, apalagi ini ditulis oleh seorang elit politik dan anggota dewan yang kita hormati, gitu ya. Pasti ada maksud dan tujuannya. Selain merupakan satu refleksi ya dari jeritan hati, jeritan hati karena partai politik sangat dilematis di pemilu 2019 itu. Kecemasan terhadap kualitas pemilu 2019 itu terrefleksi, tercermin sangat nyata, terang benderang tadi itu. Berbicara dampak pemilu 2019, tak hanya pileg yang terabaikan, tapi polarisasi politik dan keterbelahan ya masyarakat itu menurut saya harus dipertimbangkan. Dan hampir semua elemen ya bangsa ini mengalami keterbelahan hanya karena pemilu yang kita lakukan. Dan ini sangat risky, sangat berisiko. Mengapa? Berisiko tinggi bila ini berbarengan dengan signifikannya jumlah tentunya penduduk kita yang miskin. Ada kesenjangan sosial ekonomi yang luar biasa. Ini bahaya sekali. Apalagi kita tahu saat ini kita sedang didera oleh COVID dan dampak COVID itu melumpuhkan kegiatan ekonomi kita. Dan tentu akan menambah jumlah kemiskinan penduduk miskin kita. Dan paling terakhir adalah masalah ratusan petugas yang meninggal dunia yang disebutkan di buku ini dengan sangat jelas. Situng tidak tuntas, gitu ya. Sengketa pemilu yang bernuansa violence, bangka kerusuhan dan meninggal, gitu ya. Mahkamah Konstitusi kurang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Jadi kita harus tutup buku terhadap dampak-dampak negatif ini. Kita akan usulkan RUU pemilu yang jauh lebih tentunya kredibel. Pemilu undang-undang pemilu yang jauh lebih memayungi gitu ya semua partai politik. Jadi tidak hanya memayungi partai besar, tapi semua partai dipayungi sehingga kompetisi kontestasi akan sehat. Dan yang mampu memenangkan tentunya DPR nanti yang bisa duduk di DPR memang anggota-anggota dewan yang patut dihormati oleh rakyat. Mungkin itu catatan sekilas saya. Mohon maaf kalau ada khilaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.